Hai Sobat Mediva, semoga sehat lahir batin dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kali ini kita akan mengulas seputar tips menjodohkan merpati yang susah jodoh dan cara melatih merpati bahan atau piik agar hasilnya maksimal. Tidak usah lama-lama, langsung saja kita simak. Sering kali penghobi merpati yang rasanya ingin mengganti betinanya dengan alasan giring kurang geget atau bisa dibilang templek yang kurang bagus, tidak cocok, dan sering terjadinya burung jantan tidak mau jodoh dengan burung betina lainnya. Jika burung merpati Anda mengalami masalah seperti ini, berikut ini ada beberapa tips agar merpati mau beranca atau mau jodoh. Pertama-tama yang Anda lakukan, pisahkan si jantan dan mandikan si jantan sehingga basah kuyup sekitar jam 7 atau jam 8 pagi. Jemur si jantan sekitar 2 jam atau bisa lebih sekiranya bulu-bulu burung sudah kering. Setelah itu burung diumbar bertujuan agar burung tersa rileks. Biarkan saja jika burung memakan rumput-rumput atau remisan lainnya. Sekiranya 1 jam burung sudah umbar, masukkan burung ke kandang atau ke gupon yang sudah disiapkan. Kasih makan secukupnya. Untuk tambahan makanan bisa dikasihkan kacang tanah atau kacang hijau secukupnya. Boleh saja dikasih makan di sore hari. Ulangi setiap hari, biasanya selama 5 hari atau 6 hari burung sudah move on dengan betina pertama. Jika sudah move on, lakukan penjodohan. Cara dari berbagai cara bertahap demi tahap atau proses pelatihan adalah sebagai berikut. 1. Piik berak atau bisa disebut siap untuk dijodohkan. 2. Proses penjodohan. 3. Keket, giring. Untuk yang pertama, tahap untuk pengenalan ke betina. 4. Keket kedua, tahap fokus ke betina. 5. Keket ketiga, tahap fokus ke lapak. 6. Terbang sendiri. 7. Terbang gandeng. Berak kapur ini sering terjadi pada merpati penyakit yang dikenal juga dengan nama penyakit salmonellosis ataupun pullorum. Penyakit ini telah menyerang saluran pencernaan, dan penyakit ini memiliki sifat menular. Jika tidak segera diobati akan fatal, burung yang lainnya akan terkena juga. Gejala burung merpati yang terkena berak kapur sebagai berikut. 1. Kotoran burung berbentuk cair dan berwarna putih seperti kapur. 2. Pada stadium tertentu burung ini akan mengalami kesulitan untuk membuang kotoran. 3. Nafsu makan menurun. 4. Bulu tidak teratur. 5. Muka pucat, murung. 6. Banyak kotoran yang berwarna putih yang melekat pada bulu di sekitar anusnya. 7. Sayap menggantung atau semper. 8. Burung kurang bergairah, tidak aktif. Pencegahannya adalah 1. Menjaga kebersihan sangkar dan kebersihkan makanan dan minuman. Setiap hari di pagi hari sangkar burung harus dibersihkan dari segala kotoran. Dapat menggunakan desinfektan atau bioseptik. Minimalnya setiap 2 hari sekali, dan tempat pakan dan tempat minum burung sobat dibersihkan. 2. Memberikan makanan jangan tersisa. Jika tersisa dibuang agar tidak berjamur dan harus diganti dengan makanan yang baru. Hal tersebut sama halnya dengan air minum yang harus diganti dengan air baru. Lebih baiknya dikasih minum dengan air yang sudah direbus, hangat kuku, tentunya sehat. Pengobatannya adalah pisahkan burung dengan burung yang lain agar tidak menular. Berikan antibiotik pada burung yang terkena penyakit berak kapur. Berikan secara intensif dan tentunya sesuai dengan petunjuk yang ada. Penggunaan obat antiobik ini tidaklah boleh sembarangan, sebab jika kita sembarangan justru dapat berakibat fatal. Tips melatih merpati piik menjadi player handal sebagai berikut. Piik berak siap untuk dijodohkan. Pada umumnya piik berak di saat lar jawat sisa 4. Dalam kondisi merpati mulai berak, ada yang benar-benar matang beraknya, ada juga yang belum.
Pada lar 4 biasanya kondisi bulu mabung, rontok, dan yang saya lakukan itu mencabut bulu ekornya lebih dulu dengan tujuan mengkondisikan nantinya saat keket pertama ekor sudah tumbuh rapi. Pada saat bulu rapih dan tingkat berak semakin meningkat, piyik ini sering dijemur 2 atau 3 jam secara bertahap karena sebagian ada piyik yang belum kuat menerima panas matahari, jadi jemur sesuai kemampuan piyik. Proses perjodohan, bila piyik gairahnya pada betina sudah matang atau dibilang sudah tidak galak, baru siapkan betina yang benar-benar dewasa, kondisi yang produktif, bulu rapih dan siap nelor serta nelornya tepat dan sudah lenjeh. Janda lama, bila proses perjodohan menghadiri kendala si piyik tidak merespon kedatangan betina, tidak suka, ganti betina yang disukai atau cari warnanya yang mirip induk atau babuan yang meloloh saat si piyik masih kecil. Itu untuk mempermudah dan mempercepat perjodohan. Mandikan keduanya, masukkan bersama dalam satu kandang jemur setelah kering. Semoga keduanya cepat jodoh saat bersamaan dijemur dan selanjutnya dimasukkan bersama dalam satu pagupon, kardus atau besek. Masukkan pada sore hari setelah dikasih makan dan pada malam hari biarkan keduanya bercumbu, bermesraan dan kawin dalam kurungan atau tempat yang sudah disediakan untuk kawin dalam 4 atau 5 hari. Burung sudah giring, keket giring atau keket perdana. Tahap pengenalan ke betina. Untuk tahap keket pertama ini saya cuma melakukan pemanasan kecil di rumah cuma untuk memperkenalkan si piyik ini pada betinanya, jadi tahap ini tidak usah dibawa ke lapak, hanya memanasi piyik dengan membekurkan betina pada pejantan lain dan sedikit angkat jujung, push up, bertujuan supaya otot-otot sayap terbentuk dalam bertahap. Giring atau kleket kedua, tahap fokus ke betina. Sehabis melalui pemanasan saat keket pertama, baru pada saat keket giringan kedua setelah nelor dan angrem, selanjutnya bawa ke lapak. Diusahakan saat burung lagi giring bagus-bagusnya atau 2-3 hari lagi nelor, tujuannya agar tidak banyak menyita waktu, itu pun hanya di lob pendek-pendek 3 atau 5 meter dari betina sampai 100 atau 150 meter lakukan secara bertahap menurut kemampuan si burung. Giring atau keket ketiga, tahap fokus ke lapak. Pada giringan ini kita baru mengelop sedikit jauh, bisa menempuh 150 meter sampai 300 meter dengan cara diterbang sendiri, bertujuan agar si burung benar-benar mengenal lapak atau lahan dan tahu arah jalan pulang. Terbang sendirian pada keket keempat kita masih menerbangkan, mengelop sendirian hingga jarak 300 sampai 500 meter pada terbang sendirian. Burung terbang pada kemampuannya, tidak harus dipaksakan untuk gandeng atau mengejar gandeng yang hasilnya karena burung belum kuat, slow aja, gak usah terburu-buru. Bertujuan agar menghindari sifat buruk. Pada tahap ini bagian burung yang cerdas ada beberapa yang sudah bisa masuk kolong, kalaupun belum juga tidak masalah adanya. Dengan terbang sendirian burung akan tahu dan mengenali arah jalan pulang, dan selalu datang pada arah jalur pulangnya sendiri. Kelak nanti saat lomba tak terbawa oleh permainan lawan terbang gandeng. Tahap akhir pelatihan ini menurut kita piyik ini tersebut sudah punya kemampuan untuk mengimbangi lawan, carikan untulan supaya burung tidak terlalu diporsir. Jangan dengan player lomba, tapi sekiranya si piyik ini mempunyai kemampuan, tidak ada salahnya dicoba sesekali digandeng dengan player lomba untuk melihat bakat dan karakternya. Dan bagi piyikan yang beradaptasi masih labil, biasanya akan mengikuti setiap gerak-gerik lawan mainnya. Hendaknya kita melatih dengan burung untulan yang rajin ngolong serta membimbing dan terbang alus anteng. Bagi burung yang berbakat banyak yang mampu ngolong baik digandeng ataupun tidak. Sekian, semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.